memang begitu menggelisahkan saya dan saudara. Tetapi kita jangan melihat keadaan dunia ini, karena dunia ini sementara dalam penggenapan. Kita sebagai orang Kristen tentunya kita percaya bahwa di dalam Injil Matius dikatakan kalau kita mendengar deru perang itu memang akan terjadi dan bangsa akan melawan bangsa. Firman Tuhan telah dituliskan pada 2000 tahun yang lalu dan sekarang sedang digenapi. Saudara, jangan gelisah dan jangan takut dengan keadaan ini. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, "Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan saya dan saudara. Tetapi yang Yesus mau sekarang, apakah kita benar-benar mencintai Dia? Apakah benar-benar masih ada iman di bumi ini untuk Tuhan? Iman artinya, saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman adalah sesuatu hal yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama
kita. Masalah apapun yang terjadi saudara, dalam usaha sekarang memang banyak yang merosot, dagang tidak laku, para supir mengeluh kurangnya penumpang. Tetapi saudara, dengan keadaan yang demikian, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Marilah tetap kita naikkan pujian kepada Tuhan. Karena saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan tahu keadaan saya dan saudara. Tuhan tahu mana yang akan diberkati dan mana yang tidak akan diberkati. Kalau kita benar-benar melekat dengan Tuhan, kalau kita benar-benar mau taruh kehidupan kita kepada Tuhan, jangan takut saudara dengan keadaan ini. Banyak orang yang mau bunuh diri, banyak yang mengeluh, banyak yang tahu bagaimana orang kehidupan karena pekerjaan susah dicari, mau beli apa-apa semua mahal. Mau pergi di pasar 500.000 tidak lihat, cuma ada beli apa stok. Tetapi ibu-ibu yang dikasih orang sama, ibu-ibu gelisah dengan keadaan ini. Tetapi Yesus mencintai kita, Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang bisa mendengar suara kami sampai di mana sistem kami ini bisa didengar. Kami percaya kalau ada dalam masalah, dalam pergumulan hidup, kalau Anda berada dalam tekanan karena keadaan dunia ini, marilah bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapak Ibu. Kami rindu mendoakan kalian, karena kalian adalah saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami ada Kopassus ada di tempat ini, Komando Pasukan Kristus. Kami tidak melihat cuaca, walaupun panas hujan, kami tetap menyampaikan firman Tuhan. Karena kami semua ini adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan bahwa seringkali kita melupakan Tuhan dengan tekanan kehidupan kita, dengan masalah pergumulan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami ada di tempat ini untuk mengingatkan saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan bimbang dan ragu. Kalau Anda tetap hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ada satu firman yang berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kita dengar baik saudara apa kata Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan saudara. Kita pegang janji itu, karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Kami datang di tempat ini, kami dari denominasi gereja, kami bukan dari satu gereja. Dan kami bukan pengangguran. Di sini ada mahasiswa, ada pegawai negeri, ada pengusaha. Kami semua sama-sama datang di sini hanya untuk apa saudara? Menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara, supaya kita sama-sama diingatkan, sama-sama diselamatkan. Kami tidak mau saudara, kalau kami tahu dan kami tidak memberitakan kepada saudara-saudaraku sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi saudara. Kalau kita melihat ke atas, memang kita yang paling bawah. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, masih banyak orang yang lebih dari kita. Mereka berada di kolong-kolong jembatan saudara. Mereka pergi ke restoran-restoran untuk mencari makanan-makanan sisa untuk dimakan. Kalau kita sekarang masih ada diberkati oleh Tuhan, kita jangan mengeluh, jangan putus asa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena nanti saudara, dengan keadaan begitu, kita akan melihat apa yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Kalau kita benar-benar mau bersyukur, mau berterima kasih dengan keadaan yang kita alami sekarang. Kalau di Taiwan sana saudara, mereka karena begitu kebutuhan banyak sekali, dan kebutuhannya harganya tinggi, dan kalau suami sudah tidak mampu saudara,
datang di satu auto dan masuk di dalam, terus kunci kaca semua, mesinnya dihidupkan sampai meledak, mati semua satu keluarga. Karena apa saudara? Tidak ada pengharapan. Mereka hanya berharap dengan akal pikiran mereka sendiri. Di saat mereka sudah buntu pikiran mereka, mereka sudah tidak bisa berpikir. Jalan satu-satunya bunuh diri. Tetapi kita yang ada di sini, saya percaya kita masih ada Yesus Tuhan yang selalu ada untuk saya dan saudara. Yesus murah hati, Yesus sayang empat orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh melekat dalam hati kita, boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, agar supaya kita boleh maju di dalam Kristus. Dan sekarang kalau kita mau cari-cari terus apa yang menjadi kebutuhan kita, terus kita lupakan Yesus, saudara, bagaimana? Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanya kecewa, putus asa, merana, saudara. Dan ujung-ujungnya kita sudah mau masuk di gereja. Karena kenapa? Kecewa. Tetapi saya mau ingatkan bersama-sama kami tim yang ada, buat Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah kami di siang hari ini. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini boleh menguatkan saya dan saudara. Kami menyampaikan firman bukan untuk Bapak Ibu, tetapi juga untuk kami semua. Dan kami sama-sama melakukan firman itu, agar supaya Bapak Ibu, orang pikiran tidak akan tertutup dengan keadaan dunia sekarang ini. Karena dunia sekarang ini memang mengecewakan kita. Memang semua orang sekarang tidak ada yang tidak mengeluh. Semua mengeluh dengan keadaan sekarang. Tetapi itulah yang akan terjadi di akhir-akhir ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap bergandengan tangan. Marilah kita tetap sama-sama untuk datang terus kepada Tuhan, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, karena hanya itulah yang akan menguatkan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan di siang hari ini.